Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tidak kurang suatu apapun. Dan senantiasa selalu kami doakan kepada seluruh para pemirsa semuanya yang setia menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul, semoga tetap mendapat sedikit kepahaman, dan semoga saja harapan kami nantinya bisa mendapatkan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih dari setelah mendapatkan hidayah pun akan dijemput dengan cara menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah juga seperti itu. Dan bagi pemirsa yang sakit ataupun yang memiliki banyak masalah hidup, di kesempatan ini semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik yang nantinya bisa ditempuh, dilaksanakan, dan bisa berdampak positif kepada kehidupan Anda pribadi masing-masing, begitu kiranya. Dan juga semoga dari apa yang Anda alami bisa dijadikan pengalaman untuk kehidupannya ke depan nanti, begitu. Dan sedikit pemirsa, bahwasanya di kesempatan kita kali ini akan mengungkap tentang peran penting daripada sedulur papat limo pancer dari seorang manusia, dimana dari sedulur papat limo pancer itu adalah bagian penting dari tubuh manusia, dan itu tergabung di rohani seorang manusia. Dan bagaimana jika leluhur dari anak manusia ini dahulu kala leluhurnya adalah seorang manusia yang dikenal di dunia manusianya, manusia yang sakti, manusia yang agung, atau manusia yang seperti pada umumnya. Apa sih dampaknya daripada sedulur papat limo pancernya? Apakah sedulur papat limo pancer itu akan menjadi sedulur papat limo pancer yang kuat dan akan memberikan dampak baik kepada manusianya yang diikuti, atau malah sebaliknya akan memberikan dampak buruk kepada yang diikuti? Dan juga begitu pentingnya dari peran sedulur papat lima pancer, banyak juga dari kalangan spiritualis yang mengatakan cara-cara untuk menyempurnakan dari sedulur papat lima pancer itu dengan berbagai cara, baik itu dengan sesuatu hal, menepi di suatu tempat, hingga melakukan sebuah lelaku-lelaku. Benarkah bisa dengan cara seperti itu sedulur papat itu akan menjadi sempurna dan berpengaruh baik kepada manusia yang diikutinya? Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bertepatan akan kita memediumisasi dari sedulur papat lima pancer dari seorang keturunan dari netizen yang datang ke Paduan Gaul, begitu kiranya. Dan sedikit saya akan mewawancarainya dari bapaknya atau leluhurnya yang masih hidup, yang dikatakan di dunia manusianya, begitu. Dan sedikit waktu pemirsa untuk mewawancarai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dipegang dengan Pak siapa? Pak Imron. Pak Imron. Dari mana Pak? Dari Dawe, lereng Gunung Muria. Jauh ya ternyata. Ya. Dawe ke sini. Ya. Ada beberapa menitan mungkin, atau hampir setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Kalau jalan kaki itu jauh ya? Jauh. 2 jam lebih. 2 jam. Kalau jalan kaki. Ya. Oke. Sebentar, sedikit tanya. Pak Imron ini dulunya itu seorang yang bagaimana? Ahli spiritualis, ahli atau seperti apa sih dulunya? Dulunya itu bilang abangan lah, orang abangan itu di jalanan oke. Di jalanan oke. Di Terus pegunungan oke, di sawah oke. Terus oke. Hukum oke. Terus ahli maksiat judi lah. Oke. Dulunya. Ya dulunya. Alhamdulillah dikasih
kesempatan bertobat pada Allah. Alhamdulillah di istiqomah sampai sekarang. Oke, dan alhamdulillah tetap istiqomah, dan Pak Imran ini sudah belajar amaliyah secara istiqomah intens begitu. Alhamdulillah. Oke, dan ini yang akan diislamkan atau disempurnakan jin pendamping atau sedulur papat lima pancernya itu dari seorang putrinya. Iya. Yang dilatar belakangi dari Pak Imron sebagai leluhurnya yang masih hidup itu dulu memiliki peran atau kelakuan, kan bahasa mudanya begitu. Iya. Seperti. Dan apa dampaknya pemirsa? Adakah pengaruhnya dalam jasad yang diikuti? Dan simak terus perkembangannya di channel Padepokan Gaul. Terima kasih Pak Imron atas sedikit waktu wawancaranya. Nanti disimak dipahami ya Pak Imron. Dan semoga tetap semangat. Namanya siapa mbaknya? Aini. Cantik namanya. Alhamdulillah ditemani saya seorang mediator yang sepertinya siap menikah. Cocok Anda kalau menikah? Alhamdulillah Mas. Ganteng juga ternyata, saingannya banyak saya ternyata. Gak cuma satu orang. Dengan Mas Riki, Iya Mas. Ucup Kudus tapi. Iya Mas, siap. Sehat Mas Ucup? Alhamdulillah sehat Mas. Kamu kalau ketawa kayak begitu ya? Tidak tahu Mas. Tidak tahu. Pantas perempuan juga banyak tergila-gila pada senyumanmu. Masa Mas. Ya udah, persiapan ya Mas, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jenis yang percaya keluar masuknya gaib yang terdampak apapun dan dalam sesat mediator ini gaib yang masuk dan gaib yang asli penyusup yang mengaku tidak bisa masuk jadi gaib yang saya maksudkan. Jika dia menyusup otomatis akan hancur dan ketahuan terlempar solong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sang yang berjaya. Salah satu jin korin atau sedulur papat limo pancer dari jasad Mbak Aini yang saya tunjuk, yang asli, yang terkuat, ketarik ke tangan saya. Masuk. Semakin kuat mesin tubuh mediator ini semakin menguasai total. Tambah menguasai dari memori kepala, tersambung ke tenggorokan, pita suara, dan tersambung ke dalam tubuh mediatornya. Menjadi jelas, terang benderang, bisa diungkapkan seperti halnya jasad mediator ini saat berbicara pada umumnya. Dengan golongan apa ini yang datang? Jin korin. Benar kamu jin korin? Lebong, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kamu jin korin. Dengan golongan apa kamu? Jujur. Golongan jin. Jin apa lagi? Jin ibrit atau jin apa kamu? Takkan jujur. Tidur aku. Ketidur. Jadi bahasa Indonesia itu nyambung di memori pikiranmu. Kamu apa? Besar tinggi? Ya. Wujudnya apa? Gendruwo itu? Benar sekali. Oh, loh. Tadi saya bermaksud menarik jin pendamping atau jin korin, kok malah gendruwo yang ketarik. Gendruwo dari mana kamu? Jangan-jangan kamu dari pohon pisang? Kalau enggak dari kolong jembatan kamu? Saya dari orang tua ini. Loh, kamu dari orang tuanya? Maksudnya gimana? Ceritakan aja jujur. Saya dari kudam leluhurnya. Oh. Yang nitis jadi anak itu. Jadi kamu titisan kodam leluhur dari bapaknya yang menintas dalam jasad mbaknya Aini ini. Begitu? Ya. Udah lama kamu mengikuti jasadnya? Sudah lama sekali. Berapa lama? Waktu dia kecil. Waktu dia kecil? Sebelum lahir berarti? Sudah lahir. Oh, sudah Kamu lahir. itu. Lah kan saya tanya, saya nggak tahu loh. Gendruwo. Kalau gendruwo biasanya mendominasi jasad manusia, menguasai jasad manusia. Itu dominan manusia itu akan berbuat atau sikapnya seperti apa? Misal genit atau gendruwo itu misal membuat manusia itu
Marah-marah atau kemayu atau kayak apa? Ya, saya bikin Mm-mm. untuk Apa? menikmati Mm-mm. perempuan itu. Hmm, Itu golongan kami sangat suka terus? untuk dijajah perempuan-perempuan. Loh, kamu ikuti sekarang ini kan sosok perempuan. Kamu menitis dari bapaknya. Lah, kamu berpengaruh apa dalam jasad perempuan, Mbak ini sekarang ini? Apakah membuat bau badan nggak enak atau kamu membuat apa? Saya bikin malas, Malas? Malas apa? malas-malasan. Malas-malasan bab apa mungkin? Bab ibadahnya Bab ibadah. Selain itu apa lagi? itu ada golongan lain Hmm. yang lebih kuat dalam jasadnya itu. Oh, Dia golongan apa? mempengaruhi, Golongan apa? kadang membuat jengkel orang tuanya. Wih, itu golongan apa? Katakan aja jujur. Golongan siluman. Siluman. Wujudnya siluman apa? Ular, kerbau, sapi atau apa? Siluman kera. Kera. Monyet itu hewan ada silumannya juga. Ada. Loh, saya baru tahu loh. Kamu pura-pura tidak tahu atau gimana? Loh, saya nggak pura-pura, saya baru tahu kera kalau ada silumannya. Kalau kamu sendiri sudah lama mengikuti jasad itu, apa yang kamu dapatkan selama ini dalam tubuhnya yang menjadi makanan kamu, kesukaan kamu dari tubuh dari Mbak Aini? Ya saripatinya saya grogoti, saya makan itu. Banyak saya ambil dalam jasad itu. Saripati tubuh. Oke. Pengaruhnya apa secara jasad? Mungkin jika saripati itu hilang, bikin badannya lemas dan sakit-sakitan. Jadi terlihat pucat begitu secara jasad. Di aura wajahnya tidak menyenangkan ataupun bisa suntuk dikatakanlah. Oh, suntuk, lesu, letih. Itu dampaknya. Oke. Lah ngomong-ngomong, tadi itu saya hanya menarik jin korin atau sedulur papat lima pancarnya yang diketahui dari manusia. Kok kamu yang ketarik? Loh, memang kemana sedulur papat lima pancarnya? Ya tidak tahu. Tidak tahu aku. Jangan berbohong, ingat resikonya. Tuh, terbelah semua. Iya ya, ada yang ditawan. Siapa yang menawan? Golongan iblis. Wih, tawan satu. Terus? Saya yang ketarik ke sini. Untuk melengkapi kamu. Oh gitu. Supaya jin korin itu tidak dipanggil. Oh. Biar saya yang masuk. Ya. Dan saya juga pernah ditanya untuk menyempurnakan atau mengislamkan jin korin jarak jauh. Itu kan kami nggak bisa, kami bisa jarak dekat, kan begitu. Ya terserah kamu mau jarak jauh atau jarak dekat, ya itu hak kamu sendiri, bukan urusan saya. Ya ternyata apa hubungannya dengan saya? Enggak, ternyata bangsa-bangsa kamu itu bisa menipu dengan mudah begitu. Bisa, sangat mudah. Apalagi kalau kamu tidak ada proteksi sama sekali, saya bisa menipu. Oh, baru tahu juga saya. Oke, kamu kan genderuwo. Kamu pasti menyeramkan wajahmu. Iya, bagi yang melihatnya. Kalau bagi yang nggak melihat itu gimana sih? Bisa merasakan nggak dia aura-aura golongan kamu? Bisa merasakan sekelumit tubuhnya itu. Bulu kuduknya merinding. Iya. Oh, atas kehadiran makhluk seperti orang kamu. Yang menakutkan di sini. Padahal itu kamu demit ya. Demit itu ya gaib gitu loh. Ya ngapain ditakutin? Salahnya manusia sendiri. Ya udah, kamu udah sampai sini. Kamu mau Islam atau kamu diledakkan sekarang? Itu ada pilihan. Gak usah lama berpikirnya. Itu bukan pilihan. Lah itu pilihan dong. Mau nggak? Aja baik-baik. Ya mau. Mau. Bismillahirrahmanirrahim.
setan lafaz awal masjid semakin jelas semakin terang iman Islam masuk semuanya dirasakan itu syariat Islam juga masuk semuanya amalnya dari beliau sang yang nur cahaya nirwana beserta seluruh kelemahannya lengkap masuk jadi gagah ganteng perkasa kuat shalom. Bagaimana keadaanmu sekarang? Takkan jujur? Ya, sangat enak sekali. Wih, terus? Terasa tenang, damai. Dalam sini rasanya sejuk sekali. Jangan berbohong, nanti kamu dikira pura-pura manusia bagaimana? Baru dimasukkan Islam langsung bisa merasakan begitu. Ya terserah mereka atau percaya atau tidak. Yang dia merasakan dirinya sendiri itu. Oh, yang menjalani yang merasakan. Ya. Orang lain itu tidak mengetahui. Orang itu bisa merasakan ketenangan atau tidaknya itu. Oke. Hanya diri sendiri. Sekarang kamu udah Islam, semakin gagah, semakin kuat, powernya bertambah. Tuh pasukannya diambil seluruhnya dari seluruh kota leluhurnya. Tundukkan, kamu yang paling kuat dari golongan jin dan siluman. Jika ada iblis, seluruh iblis dari seluruh sambungan semen leluhur, ketarik saja ke tangan kanan saya. Sudah, saya kembalikan dulu. Semua kotak-kotak saya rajin. Semua kotak-kotak saya. Kembalikan kotoran, bersihkan semuanya. Ya sudah. Kembalikan jin korenya, sembuhkan sekalian. Berarti lalu tarik masukkan tubuh mediator gantian dengan kamu. Kamu ke belakang nanti. Semua jin korenya ya bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jin koren dari Mbak ini seluruhnya total berapapun jumlahnya, teman semuanya luka-luka sembuh lagi. Jadi tahun iblis semua terlepas jeratan rantainya. Kamu ke belakang ya. Iya. Setan ada jin korennya yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Jin koren dari Mbak ini yang asli seluruhnya, semua jumlahnya ketarik seluruhnya ke tangan saya. Masuk. Semakin kuat menguasai tubuh mediator ini. Ya luka langsung sembuh otomatis semuanya dengan izin Sang Hyang Nurjana Saripati obat dari saya. Masuk. Semakin sembuh. Otomatis semua penyakitmu hilang. Luka-lukamu sembuh total. Saripati obat itu langsung menyembuhkan salam. Semakin kuat powermu, tambah kuat lagi. Golongan apa ini yang hadir? Jin korin. Kamu asli jin korin? Iya. Jin korin keberapa? Semuanya masuk di sini. Semuanya masuk. Lah kamu ini yang menguasai ini jin korin yang bagian apa? Bagian kepalanya. Bagian kepala yang terkuat itu. Iya. Tadi kamu kok sempat sakit, sempat nggak bisa ketarik dan ditawan, itu ceritanya kayak apa? Tolong ceritakan. Otomatis powernya bertambah lagi. Golongan kami diikat. Semakin kuat. Siapa yang mengikat? Golongan iblis. Terus dari mana? Dari leluhurnya. Oh, ya sudah. Kalau begitu saya sempurnakan dulu ya. Iya. Ikuti kata-kata saya. Iya. Semakin kuat power pita suara tubuh mediatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Asyhadu illallah alla ilaha illallah. wa asyhadu anna
wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang percaya Astagfirullah Allah masjid dan Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin kuat, semakin sehat, semakin tentram, semakin sejuk, semakin damai, tambah kuat lagi powernya, semakin dirasakan, semakin dalam iman Islam seluruhnya. Jika berdusta, berkhianat, pura-pura otomatis akan meledak, terlempar. Semua syariat Islam semuanya masuk. Amalia dari beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana dan keilmuannya lengkap, seluruhnya masuk. Power bertambah berlipat-lipat hingga 50.000 triliun kali lipat. Semakin memiliki power. Gimana rasanya sekarang ini? Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak. Ya sama-sama. Sudah mengislamkan. Berapa jumlah jin korin dari Mbak Aini yang kamu ikuti ini? 7. Lalu begini yang akan saya tanyakan. Tadi kamu sempat ditawan dari golongan iblis, dari leluhur. Berarti kalau leluhur manusia yang entah itu masih hidup atau leluhurnya sudah meninggal, itu pasti berpengaruh kepada jin korin yang menjadi anak turunannya begitu? Sangat berpengaruh sama sekali. Untuk mengambil jatah-jatahnya yang dulu pernah membantu. Oh, jelas Mas kameramen. Nah terus otomatis kamu jadi lebih kuat lagi, pita suaranya itu tersambung, pengalihan di tenggorokan di tubuh mediatornya. Lalu begini, bagaimana cara mengislamkan jin korin? Apakah bisa jin korin itu disempurnakan atau diislamkan dengan cara lelaku-lelaku tertentu, menyepi, atau dikatakan main bertapa? Apakah bisa dengan cara seperti itu? Tidak bisa sama sekali. Loh, tapi kenyataan banyak manusia yang mengatakan halnya seperti itu. Itu bagaimana? Karena dia sejatinya tidak mengetahui aslinya bagaimana. Terus? Hanya dia melakukan teriakat, entah itu puasa, puasa sedulur papat 5 pancer. Dia menjalankan puasa weton atau apapun itu, bertepi, pantai atau di gunung, seakan-akan jin korin itu bisa Islam semudah itu. Tidak bisa. Jadi ternyata nggak bisa, dan itu malah tipu daya jin siluman iblis tadi. Banyak tipuan, apalagi kalau dia menjalankan seorang diri tanpa ada bimbingan sama sekali. Oh, astagfirullahaladzim. Lalu begini juga, sebelum kamu Islam kamu kesakitan, setelah Islam sendiri kamu merasakan kayak apa? Kedamaian, ketentraman atau bagaimana? Rasanya tenang, damai, tidak merasakan sakit-sakitan. Oh, apalagi bisa diperkuat dari jasadnya yang saya ikutin, itu bisa mempengaruhinya juga. Jadi nanti berefek dari gaib ke nyata. Iya. Dari gaib dalam tubuh manusia yang kamu ikuti, nanti pengaruhnya ke jasadnya dalam wujud nyata begitu. Oke. Satu hal juga ingin saya tanyakan. Apakah kamu jika sudah menjadi muslim seperti ini, nanti jika manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk misalnya, apakah kamu juga nanti bisa tertawan lagi, atau bahkan kamu bisa diperbudak lagi? Itu tergantung. Tergantung saya ikutin. Dia itu menjalankan jalan yang benar atau tidaknya. Itu berpengaruh sekali. Kalau dia sudah menjalankan jalan yang benar, mengikuti amalia yang benar itu ada dampaknya. Akan memperkuat energi positif dan membuat
jin korin. Oke. Lalu begini juga, jin korin ini kan bagian penting dan tidak banyak manusia yang tahu tentang jin korin atau sedulur papat lima pancer. Nah terus, bagaimana ciri-ciri jasad manusia yang sudah ditinggalkan jin korinnya atau jin korin itu diperbudak dari golongan gaib fasik tadi? Ciri jasadnya kayak apa? Mungkin jasadnya letih, lesu atau sakit, Dia sakitan bisa atau gimana? gampang terpancing, Mm-mm. terpancing emosinya terpancing. Hmm. Buat tubuhnya itu Ha-ha. kadang kesakitan, Hmm. kadang main marah-marah tidak jelas, Ha-ha. Terus? perkataannya Hmm. tidak enak, Hmm. itu juga berpengaruh. Oh, terus? Sudah itu saja. Oke. Terima kasih. Sekarang ini kamu kan sudah muslim. Apakah nanti kamu akan masih berada dalam tubuh manusia yang di bagian dalamnya atau di bagian luarnya, atau kamu akan bertempat sendiri di alam liar atau bagaimana kelanjutannya? Jadi di luarnya, Di luar tubuh manusianya maksudnya. baru manusia, tapi saya masih ikut, tapi di luar, bagian luar. Berarti nggak di alam liar bebas itu enggak? Tidak. Seperti gaib-gaib lain. Kecuali dia itu bisa mengamalkan yang benar. Golongan kami akan menunjukkan tinggi. Kamu akan mendapat kedudukan maksudnya gitu. Ya. Berarti kalau manusianya semakin baik dari tingkahnya, perbuatannya, dan sesuai daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kamu pun akan mengikuti manusianya. Akan berdampak, dan dampaknya itu jelas. Bisa membawa kedudukan bagi golongan tinggi. kamu. Oke. Nah, di dunia sekarang ini, apakah semua manusia itu bisa mengislamkan atau menyempurnakan jin korinnya dengan kemampuannya? Tidak semua orang itu bisa Terus mengislamkan jin korin. Hanya jamaah-jamaah atau murid beliau yang bisa. Oh, tapi kenyataannya banyak manusia mengakui diri mereka bisa melakukan hal-hal yang dimana manusia lain tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu bagaimana yang kamu sampaikan tanggapanmu? Itu tergantung orangnya. Setelah orang itu mengislamkan jin korinnya sendiri itu, kejauhan biasanya. Terus? Dari kejauhan itu ada dampaknya baik atau buruk. Itu bisa dilihat. Kalau bertambah buruk perilaku manusia itu dipertanyakan lagi. Oh. Ada apa gerangan itu? Oh, jadi begitu. Yang perlu digarisbawahi oleh manusia. Jika semakin kebanyakan itu yang menjalankan itu keilmuan kejauhan. Oh, naudzubillahi min dzalik. Ya nggak apa-apa. Cukup saya rasa di kesempatan ini. Sebelum kita berpisah, saya berpisah dengan kamu. Kamu kan mengikuti jasad manusia. Mungkin kamu memiliki sedikit pesan yang ingin kamu sampaikan sebagai gaib yang mendampingi jasadnya. Apa pesan kamu bagi manusianya? Ngomong orangnya ada di sini, dan leluhurnya juga ada di sini. Pesankan apa yang sesuai ingin kamu pesankan, silahkan. Yang pertama, melakukan kewajiban, jalankan sholat, itu penting. Terus? Dan mengikuti amaliyah seperti bapaknya itu dengan sungguh-sungguh. Tanamkan di hati itu keyakinan, karena jalan ini jalan yang benar. Oh, selanjutnya mungkin pesan lain? Sudah, itu saja. Oke, terima kasih ya. Kamu nanti tetap taat, istiqomah, jalankan apa kamu harus jalankan, dan berikan dampak yang baik juga kepada jasadnya secara nyata yang bisa dirasakan, yang masih menjadi tugas prioritas tanggung jawab kamu sebagai jin korin atau jin pendamping manusianya. Begitu paham maksud saya? Saya paham. Oke, silahkan kamu kembali jin korinnya, khusus semua jin korinnya, kodamnya biarkan dalam tubuh mediator ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua jin korinnya kembali ke rekan saya. Kodamnya panggil kembali.
Bagaimana Mas? Kabar Anda sekarang? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat kamu sekarang? Sangat sehat. Tadi udah kamu bersihkan semua? Sudah. Lalu kodam kayak kamu ini, itu bagaimana cara memutusnya? Kan belum kamu sampaikan kepada saya cara memutus kodam dari leluhur. Itu kayak apa caranya? Ya berdoa. Minta memutuskan. Terus? Dan manusia yang seperti apa yang bisa memutuskan kodam-kodam leluhur itu? Hanya manusia dari murid beliau atau jamaah beliau yang bisa memutuskan. Karena itu sudah dibekali keilmuan untuk memutuskan kodam leluhurnya. Oh begitu. Dan bagaimana jika manusia yang dibantu diputuskan itu ternyata manusia yang sakti mandraguna? Apakah dengan hanya dibantu saja kan bisa terputus total? Tidak. Terus? Semisal golongan kami diputus satu, tapi dalam tubuh manusia itu sangat banyak sekali. Apalagi dia itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah itu. Maka percuma juga kalau memutuskan kodam leluhur, tapi dia meninggalkan kewajibannya sebagai hambanya. Jadi akan bermunculan lagi lain banyak. Iya. Oke, terima kasih. Kamu punya pesan khusus nggak bagi bapaknya yang dulu kamu pernah ikuti mungkin? Ya saya minta maaf. Membuat, mengambil. Dulu bagian tubuhnya, dari keturunannya dan bapaknya. Udah kamu kembalikan semua tuh? Sudah. Kotoran udah kamu bersihkan? Sudah semuanya. Yang kamu rusak ada enggak itu? Berarti yang bertanggung jawab kan punya pengobatan tinggal minta. Mohon kepada Allah dari izin beliau. Pakai semuanya. Obat paling menjarak dari surga untuk menyebabkan Terasa Mbak? Pak? Kerasa agak enteng. Itu agak enteng, alhamdulillah. Itu katanya masih tersambung enggak? Diputus sekalian. Dan kamu gak memiliki ikatan dengan jasad. Kamu memiliki ikatan dengan Allah dan juga nanti kamu memiliki tanggung jawab khusus. Semuanya terputus, tidak menyambung lagi, tidak berefek apa-apa dalam jasadnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kodam leluhur Mbak Aini ini turunannya dan juga kakaknya dan dari seluruh anak turun dan dari leluhur manapun sumbernya jalurnya seluruhnya saya mohon dihadirkan juga besar khusus putus total. Terputus rantai-rantainya, terbakar hangus, semakin kuat semakin sehat jasadnya, tinggalkan pun otomatis. Saya mohon assalamualaikum. Semua mengisi celah-celah lubang semua tertutup. Sallallahu. Sudah. Saya ada sedikit pesan. Silahkan sampaikan. Silahkan. Apapun yang terjadi, tetap istiqomah menjalankan amalia. Terus? Jangan hiraukan entah itu ujian-ujian yang akan datang. Tetap menjalankan istiqomahan saja. Oke. Terima kasih atas wejangan atau pesan kamu yang kamu sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa dikerjakan dalam wujud nyata oleh manusianya dan berdampak baik, berkesinambungan baik, seperti itu mungkin dari penyampaian saya. Sekarang saya mohon powermu bertambah hingga 50.000 dan kali lipat lebih kuat. Pasukanmu semakin kuat bertambah itu semuanya. Kamu nyegel untuk menghidupkan lagi jika pasukanmu nanti. Dan juga kamu dibekali senjata pusaka dari alam. Ini digunakan untuk berjuang dalam wujud nyata dari gaib nyata. Ya, terima kasih banyak. Nur Jahan Nirwana ada sedikit perintah Nasruddin mohon. Kamu nanti gabung pasukan Mahenoto sebagai sang penguasa Muria. Kerjakan di wilayah lereng Muria. Salam dulu. Iya.
Sudah? Sudah. Monggo silahkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Efeknya mau bilang sehat. Semua efeknya mau. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Pak. Sehat Mbak. Alhamdulillah dampaknya nyata ya. Tambah ringan, tambah cerah nanti auranya. Dan itulah pemirsa bukti nyata bahwasanya jika kita melakukan perbuatan yang sesuai, yang tersambung dan juga yang memiliki jalur yang tepat, maka tanpa banyak kita meminta atau menuntut kepada Allah, dari Allah pun akan memberikan anugerahnya dengan pelan-pelan seperti itu, dimudahkan jalannya ataupun diberikan hal-hal lain yang tanpa kita sadari sebagai manusia. Dan juga pesan kami sebagai manusia, jin pendamping itu memiliki peran sangat penting atau dikatakan di dunia manusia juga vital. Karena apa? Pengaruhnya nyata dan bisa dirasakan oleh manusia sendiri. Jika jin pendamping itu buruk, maka manusia itu pun akan juga terdampak buruk. Itu dampaknya. Dan bagaimana cara pengislamannya tadi pun sudah disampaikan sedikit bocoran ataupun kisi-kisinya. Semoga arahnya kemana pun paham. Dan kalau memang berkenan mengislamkan jin korin atau jin pendamping atau seluruh papat bunga pancar, sebaiknya datangi ke tempatnya secara langsung. Itu pesan saya. Dan dari kami, dari tim Padepokan Gaul, jika banyak suatu hal kesalahan itu apapun wujudnya, baik itu tutur kata, bahasa atau tingkah laku, itu semua karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.